Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini, kita fokus ke satu bab spesifik dari kuliah Napoleon Hill yang baru ditemukan, yaitu bab 14. Topiknya, berpikir akurat. Di zaman sekarang nih, banyak banget informasi, emosi juga gampang meluap, jadi kayaknya kemampuan berpikir jernih ini penting banget ya. Penting sekali. Hill bahkan bilang ini salah satu kunci utama sukses atau gagal. Dan kita untungnya punya sumber langsung dari kuliah asli beliau. Oke, jadi tujuan kita apa nih? Mau bedah apa aja soal berpikir akurat ini? Ya, kita coba kupas apa sih sebenarnya berpikir akurat itu menurut Hill. Terus kenapa fundamental banget? Dan yang paling penting, gimana kita bisa mulai gitu, praktisnya gimana? Siap. Mari kita mulai dari definisi deh. Apa itu berpikir akurat dan kenapa krusial? Intinya sih, ini soal bagaimana kita menguasai dan mengarahkan aset terbesar kita, pikiran. Hill pakai analogi bagus. Oh ya, apa tuh? Pikiran itu kayak taman. Potensinya besar, bisa menghasilkan panen, melimpah. Tapi kalau dibiarin, nggak diurus. Jadi penuh rumput liar gitu ya? Gulma? Nah, persis. Gulma pemikiran negatif, pemikiran yang nggak berguna. Pikiran kita ini nggak pernah diem soalnya. Selalu aktif ya? Membangun atau malah merusak? Wah, ini agak gimana ya, menakutkan tapi sekaligus memberdayakan juga ya? Betul, karena Hill bilang, pikiran itu satu-satunya hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan. Benar-benar di bawah kontrol kita. Wow. Oke, terus gimana cara kerjanya? Ada dasar-dasarnya nggak? Ada dua fondasi penalaran yang Hill sebut. Pertama, penalaran induktif. Ini kayak kita bikin asumsi atau hipotesis dari pengamatan. Kayak nebak pola gitu ya? Mirip lah. Terus yang kedua, penalaran deduktif. Ini lebih ke menarik kesimpulan logis dari fakta-fakta yang udah kita tahu atau terima kebenarannya. Nah, soal fakta ini nih, kayaknya ini bagian yang tricky, apalagi sekarang. Gimana cara bedainnya? Itu dia tantangannya. Kata Hill, pemikir akurat itu punya dua langkah krusial saat berhadapan sama fakta. Apa aja tuh? Satu, pisahkan dulu mana yang beneran fakta, mana yang cuma opini, gosip, atau malah fiksi. Oke, filter pertama ya. Ya. Terus? Kedua, dari fakta yang udah disaring tadi, pilah lagi. Mana yang penting buat tujuan kita, mana yang cuma noise, nggak relevan. Butuh kejernihan pikiran banget ya buat ini. Tapi seringnya kan kita kebawa emosi ya. Nah, itu dia penghalang terbesarnya. Hill keras banget soal ini. Dia bilang kebanyakan orang itu cuma merasa berpikir. Merasa berpikir? Maksudnya? Padahal sebenarnya itu cuma ekspresi emosi aja. Reaksi sesaat. Dan emosi, kata Hill, nggak bisa diandalkan buat keputusan penting. Jadi pemikir akurat itu gimana? Harus nggak punya emosi? Si daftar 7 perampok emosi. Wah, apa aja tuh perampok emosi? Iya, yang menghalangi berpikir jernih. Ada rasa takut, terus cinta yang nggak terkontrol atau buta, marah, cemburu, balas dendam, kesombongan, sama keserakahan. Banyak juga ya. Ini semua harus dikelola berarti. Harus. Mengenali dan mengelolanya itu langkah awal yang vital banget. Kalau emosi bisa jadi penghalang. Sumber kebiasaan berpikir kita tuh dari mana sih asalnya? Murni dari lahir? Hill bilang ada dua sumber utama. Satu, keturunan fisik. Ini warisan biologis dari leluhur kita, mungkin bawaan sifat gitu. Tapi ini masih bisa diubah katanya. Oke, terus yang kedua? Nah, yang ini katanya jauh lebih dominan. Keturunan sosial. Ini semua pengaruh dari luar. Lingkungan, keluarga, pendidikan, media, pengalaman hidup. Jadi sebagian besar cara kita mikir itu sebenarnya diprogram sama lingkungannya. Wah, ini penting buat disadari. Banget. Dan disinilah tanggung jawab si pemikir akurat. Mereka sadar akan pengaruh ini. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka aktif milih. Milih informasi mana yang mau diterima, pergaulan mana yang mendukung tujuan, pengalaman apa yang mau dikejar. Yang nggak sesuai, ya ditolak. Nggak gampang kebawa arus opini atau gosip gitu ya? Betul. Karena mereka berusaha kendalikan emosi dan analisis sendiri. Mereka nggak asal ikut-ikutan. Apalagi ciri khas pemikir akurat ini? Mereka itu bikin opini berdasarkan analisis fakta. Bukan cuma dengar kata orang. Mereka mungkin dengerin nasihat, tapi keputusan akhir tetap di tangan mereka sendiri. Terus gimana kalau gagal? Mereka ulet. Kalau satu rencana gagal, ya bikin rencana baru. Nggak nyerah sama tujuan utamanya. Terus mereka juga belajar dari mengamati alam, hukum-hukum universal gitu. Ada poin menarik soal doa juga ya? Iya, katanya mereka nggak minta keajaiban atau sesuatu gratisan, tapi minta kebijaksanaan buat ngerti dan pakai aturan main yang ada. Dan nggak gampang iri juga ya.
karena yakin bisa meraih sendiri. Betul, ini semua butuh disiplin diri yang tinggi banget. Termasuk soal bantu-membantu. Bantu kalau bisa, terima bantuan kalau memang pantas. Hill sampai bilang, nemuin orang yang benar-benar mikir sendiri itu pengalaman paling langka. Kebanyakan kita ini peniru ya ternyata. Kayaknya gitu sih kalau menurut Hill. Sadar atau nggak sadar, kita sering ikutin pola pikir orang lain. Wah, terus gimana dong caranya biar nggak jadi peniru terus? Biar jadi pemikir sejati? Ada konsep pemikiran terorganisir ya? Iya, ini gabungan dari berpikir akurat sama prinsip-prinsip sukses lainnya. Analoginya bagus deh. Gimana tuh? Pikiran itu kayak plat film di kamera. Nah, kebiasaan yang terkontrol itu lensanya. Biar gambarnya jelas, tujuannya tercapai, perlu fokus. Fokus itu berpikir akuratnya ya? Betul. Dan perlu pengulangan lewat kebiasaan yang terkontrol tadi. Ada langkah praktisnya nggak buat pemikiran terorganisir ini? Ada 4 yang dia sebutin. 1, harus punya tujuan utama yang jelas, spesifik. 2, bikin rencana praktis buat mencapainya. Oke, tujuan dan rencana. Terus? 3, bangun aliansi mastermind, kerjasama sama orang lain yang suportif dan sepemikiran. 4, tindakan, harus segera dan konsisten, jangan ditunda-tunda. Dan semua ini butuh bahan bakar emosi positif kan ya? Terutama keyakinan. Visi kreatif, disiplin diri, iman terapan, kepribadian menyenangkan, sama kebiasaan going the extra mile. Memberi lebih dari yang diharapkan itu ya. Jadi intinya, pemikiran terorganisir ini bisa mengubah emosi negatif jadi positif. Iya, jadi daya dorong, sekaligus mempersiapkan pikiran kita buat punya keyakinan yang kuat. Oke, jadi kalau dirangkum nih, berpikir akurat ala Hill, itu intinya soal memilah fakta, kendalikan emosi, berani mikir beda, dan arahkan pikiran secara sistematis ke tujuan kita. Tepat. Dan ini bukan bakat bawaan loh ya, ini keterampilan. Harus diasah terus lewat disiplin diri. Proses yang berkelanjutan. Nah, buat Anda yang lagi dengerin, coba deh renungkan sebentar. Seberapa sering sih Anda benar-benar misahin fakta sama opini dari info yang Anda terima tiap hari? Atau mungkin langkah kecil apa nih yang bisa Anda coba minggu ini buat lebih ngandelin nalar daripada emosi sesaat pas ambil keputusan? Dan ini sebagai penutup ya. Ingat tadi Hill bilang, pemikir akurat itu langka banget. Iya, pengalaman paling langka. Coba pikirin deh, apa satu kebiasaan kecil aja, mungkin cara Anda baca berita, cara respon kritik, atau cara ngerencanain hari, yang bisa Anda ubah mulai hari ini. Supaya pelan-pelan geser dari sekedar ikut arus jadi pemikir yang lebih mandiri, lebih akurat dalam hidup Anda sendiri. Coba direnungkan ya.